damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang dia kasih kesehatan untuk orang pada saat ini, sehingga orang dengan rasa yang luar biasa bisa datang ke rumah Tuhan, ke Kanisa Galilea ini untuk beribadah kepada Tuhan dengan sebagai tuan rumah dari jemaat Yudea. Dan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak AKBP Arke Ambat. Untuk menjemput Kadin, saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Mas Kaum Bapa Gemim. Masih tahu semua ini pakai teks. Ibadah pria kaum bapa wilayah Manado Timur 6 dan aras jemaat PKB Gemim Yudea Pel 2 ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera kepada kamu yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian suci, suci, suci. Dosa, dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidak dapat disembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita. Kami datang menghadap yang suci kudus, ya Tuhan, yang kuasa penciptaan bumi. Pada siang hari ini Tuhan, dengan di tempat wilayah Manado Timur 6, kita akan menghadap yang suci kudus mengingat yang kecil kami terima kasih atas segala kasih dan penyertaan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami berdiri kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang selalu kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengampuni yang selalu setia dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan pujian seperti yang pemberitaan firman Allah. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kembalikan kami yang suci kudus ya Tuhan, karena berserah kami sebagai anak-Mu ya Tuhan, anak yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan, agar kami bisa hidup sedang dengan-Mu. Kami sudah siap untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami, sertai kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan Injil yang terambil dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 4 sampai dengan 8 dengan perikop penuhi panggilan pelayanan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerjaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku,
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukannya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pria kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat saya dihubungi untuk menjadi karim sekitar 2 minggu lalu, memang persiapannya panjang, cuma ada sedikit ragu-ragu itu pertama, tapi itu lah, karena untuk pelayanan ini tidak mungkin, mesti wajib, termasuk orang rencana kemarin para penasehat Panji Yosua di masing-masing gereja untuk memimpin ibadah di setiap aras jemaat, itu masih belum berjalan efektif. Sampai ada rekan kita yang mendahului karena TikTok belum sempat putar di dipanggil Tuhan. Jadi mudah-mudahan tahun 2025 ini orang berkomitmen untuk kegiatan itu mudah-mudahan bisa berjalan, biar bisa saling mengenal antar jemaat yang ada. Mungkin bahkan yang sekarang pun cuma tahu muka, kadang-kadang sebuah data di jalan cuma bawa tujuan dalam satu wilayah. Mungkin itu hal yang penting bagi orang dalam orang melaksanakan pelayanan bagi Tuhan sesuai dengan tema pada minggu berjalan ini, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Dalam Alkitab, kesabaran adalah salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus. Kesabaran merupakan wujud iman kepada Allah, waktu dan kemahakuasaannya, dan lebih kesabaran dalam menunaikan tugas pelayanan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah. Tugas kepelayanan ini sebagai panggilan iman, dan setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan, bukan hanya pendeta dan orang, tetapi semua orang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk bersaksi. Bersaksi dapat dilakukan dengan bermacam cara. Kesaksian dapat dilakukan melalui kehidupan yang baik, pelayanan kasih, dan pemberitaan yang baik. Adalah suatu keistimewaan manakala kita datang menghadap Tuhan sambil membawa pujian, syukur, dan persembahan sebagai tanda sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi, rindukan engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya penuh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatiku, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatiku, dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya.
bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Minta engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kamu yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Bapa yang penuh cinta kasih kepada kami, karena berkat dan penyertaan-Mu lah Tuhan, kami telah membaca, merenungkan akan bagian dari firman-Mu. Biarlah firman itu ya Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi penuntun dalam kami melaksanakan kegiatan, pekerjaan, dan tugas pelayanan. Kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat guna bagi lembaran kerajaan di muka bumi ini, dapat digunakan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Dari tempat ini juga kami berdoa Tuhan bagi Pihak Bapa Jemaat Pihak Bapa Wilayah Manado Timur 6 beserta Pihak Bapa Jemaat Judea, dan Kau mau menaungi semua kami yang ada di sini ya Tuhan, terutama bagi Komisi Pihak Bapa Wilayah, Komisi Pihak Bapa yang ada di jemaat-jemaat ya Tuhan. Engkau mau menyertai mereka, menuntun mereka, memberikan akal budi kebijaksanaan dalam mereka memimpin, baik yang ada di komisi wilayah maupun yang ada di komisi jemaat ya Tuhan. Kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Baiklah, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Agambat yang sudah memotivasi kami, Pak Joshua dan pria Bapak hari ini. Kiranya orang dengan khotbah tadi boleh menjadi teladan dalam orang keluarga dengan orang lingkungan masing-masing. Terima kasih Pak Ke, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Pak Ke ini bilang kurang mau tunggu detik-detik ini, masih mau bertahan di Manado atau mau pindah ke luar Manado. Tapi kalau dari orang pembawa wilayah Timur Anan dan semua berdoa bagi yang dulu di sini kan. Siapa tahu Tuhan berkenan menjadi 01 Manado. Amin. Amin.
Terima kasih. Untuk acara berikut tolong serahkan kepada tuan rumah. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, orang beribadah pada saat ini boleh berakhir dengan begitu baik. Ini adalah ibadah perdana Pria Kombapa wilayah Manado Timur 6 maupun Pria Kombapa Jemaat Yudea Palua. Khusus wilayah Manado Timur 6, inilah pertama kali orang beribadah tanpa sekretaris PKB yang tadi Kadim Bapak Arka Ambat Sosentil Penatua Victor Salarupa so mendahului orang. Dan apakah 40 hari? Oh belum? Hah? Tanggal 23. Ayo, Bethlehem bilang nanti tanggal 23. Rencana di Bethlehem tanggal 20. Setelah 23 baru dilaksanakan pemilihan Penatua Pria Kombapa Bethlehem Binuangan Palua. Sehingga untuk sementara kami Komisi PKB Wilayah sudah melaksanakan rapat dan orang ambil keputusan untuk sementara sebagai pelaksana tugas Sekretaris PKB Wilayah Manado Timur 6 dipercayakan kepada Bapak Penatua Yudi Rudipono. Kalau bilang salah berarti semua menuju definitif. Tetapi tetap akan mewakili. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak AKBP Arka Ambat yang tadi MC bilang semua motivasi orang. Pak Arka di sini juga banyak bahas. Orang di kolom 8, 9, 10 di Binuangan 90% bahas. Bayangkan Pak Arka setelah lulus SMA 3 tahun dia bahas anak seorang penjaga sekolah, tapi anak seorang penjaga sekolah yang sempat jadi Kapolres di Medan itu luar biasa. Orang berdoa semoga Pak Arka ini bisa jadi jenderal. Dan bagi teman-teman yang bahas pe anak-anak, ceritakan Pak anak-anak di rumah. Cuma ini lihat orang pe Bapak Arka. Bukan yang nanti kong banyak doi, kong bisa jadi anak penjaga sekolah bahas, tapi bisa menjadi seorang polisi yang berhasil. Jadi bisa orang ceritakan pada orang ke anak-anak, kasih motivasi supaya orang kerja yang baik. Dan nomor satu, takut Tuhan, memberi diri supaya betul-betul doa akan meneruskan. Siapa waktu mau ganti pada orang semua kalau bukan orang pe anak-anak. Jadi kasih motivasi orang pe anak-anak, cucu-cucu, pemakan sebagai generasi muda penerus supaya orang juga bisa meraih cita-cita, bahkan bisa melebihi. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak AKBP Arka Ambat. Kalau Pak Arka ini memang sebetulnya orang di Palua ini lebih populer Theodorus Ambat, sekretaris lurah. Saban ada duka, sambutan dari pemerintah Kota Manado akan dibawakan oleh sekretaris lurah Bapak Theodorus Ambat. Jadi orang semua kenal Pak beliau. Tapi puji Tuhan sekarang beliau naik pangkat. Dongso angka jadi lurah di Mapangat sana. Luar biasa. Dan memang keluarga pelayan. Bapak Diaken Arthur Ambat dulunya adalah Penatua Pria Kombapa periode sebelumnya. Jadi inilah bukti bahwa ketika orang rajin beribadah, orang takut Tuhan, segala akan dibukakan berkat sehingga orang bisa menjadi orang-orang yang berhasil ketika orang betul-betul menjadi teladan. Dan karena itu juga tadi Kadin juga sosentil, sebetulnya mau jujur, kalau mau hadir di ibadah PKB wilayah ada 1.000 orang, 5 jemaat kurang lebih 1.000 orang di Yudea ada 200.
Di Victory dan di Efrata 300. Kemudian tambah Yerusalem dengan di Bethlehem, sebetulnya kurang lebih 1000 orang. Jadi harapan kami semoga ke depan ujung-ujung tombak ini sebetulnya versus laki-laki. Rupa Penatuahen, dia Ken Natang dulu juga ketua PKB Yerusalem, Penaferi dong pimpin dong pe Yerusalem. Berikut semoga para penatua di jemaat-jemaat yang lain dapat memimpin, karena sebetulnya ini tanda awas ke orang. Kalau orang yang bergerak dari sekarang ke depan memang mau kosong tong pe gereja. Sekarang keaktifan orang itu beribadah 30%. Ada ke mana tuh 70%? Nah, hendaklah orang semua yang hadir di sini, orang jadi laskar Kristus, orang jadi apa itu untuk menggembalakan yang lain-lain supaya ke depan orang beribadatan lebih baik lagi. Dan ke depan memang orang mesti aktifkan lagi itu orang pe program. Tadi Pak Ambat sudah sentil, sebetulnya para penasehat harus tampil menjadi kadin. Ini hari ini orang PKD Pak Ambat ini adalah Ketua Dewan Penasehat Pandi Yosua wilayah Manado Timur 6. Di Yerusalem ada Penatuahen, sudah kan sobat kadin di Victory. Yudea belum no, orang penasehat Pandi Yosua di Yudea, Bapak Andre Tanah Kota. Kemarin dia coba angkat lagi. Tiba-tiba kata dia ada panggilannya, ada duka sehingga harus berangkat. Bethlehem Bapak Lengkong Kente. Sementara di Efrata Max Wurara. Harusnya Max Wurara hadir di sini. Tolong salam hormat kami dari semua. Benaoi bilang Pak Max Wurara jangan hadir. Kita kira nanti sambil menyelam minum air, nanti setelah ini karena kita lihat teman-teman perut so keroncongan, sekali lagi karena Pak Sekru dibilang satu kali dia ucapan terima kasih, jadi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pria kaum Bapak yang hadir. Namun Pak Ambat izin kita mau sampaikan, setengah mati kan masuk di Galilea sini. Karena itu jalan sama dengan God. Jadi orang berkerinduan, kalau boleh dari Kesatuan Brimob kirim kamari SKK Cini, kon kasih tuh God ke jalannya memang God, tuh jalannya jalan. Mudah-mudahan Pak Ambat bisa perhatikan. Pak Ambat ini karena di Brimob kan lengkap semua peralatan, bahkan relasi-relasinya Brimob boleh kirim kamari SKK Cili, kong kasih jalan betul tuh air, supaya ketika berikut orang datang ibadah 5 bulan depan lagi di sini sudah sokring. Yang bapak-bapak ini kok bapak ini, tapi sokring itu orang kekerinduan. Karena ini harus jadi orang cita-citakan bersama, ini misalnya ke depan bisa menjadi jemaat ke-6 di Manado Timur 6. Sekarang 5. Mudah-mudahan dia cepat jadi ke-6. Cepat atau lambat mau jadi. Kalaupun belum periode ini, 2 periode berikut, 3 periode berikut, tetap mau jadi jemaat mandiri ini. Jadi kalau boleh dipercepat, siapa mau lama-lama? Sama dengan Pak Eli Sumampo bilang, kalau boleh tahun ini dia usul Pak Waka BPMJ. Pak Eli bilang, kalau boleh tahun ini ada hari Minggu bikin ibadah sore di Bangsal Galilea. Ini usulan dari koordinator pria kaum Bapak kolom 10. Supaya ketika semulai ibadah akan mata Tuhan di sini. Bagaimana Penamardi? Penamardi Pepot Pak ada dengar baik-baik, dia bilang ketika sudah gereja mata Tuhan sudah hadir di sini. Bebas juga dompet kepala puskesmasnya. Kita kira ini yang bisa kita sampaikan. Minta maaf kalau terlalu panjang. Yang pasti kita mau terima kasih banyak. Hari ini bisa disaksikan
orang pe bangsa Galilea ini sudah selengkap. Dan ini semua kontribusi dari pria dan bapak wilayah Manado Timur Tengah. Pena oli sudah sumbang semen, pena ini sudah sumbang apa sama waktu lalu 5 bulan lalu kan. Tapi dia jono kalau apalagi mau sumbang sekarang. Apakah tambah Yosmin supaya semua apa kita pena plester atau penahen dia, penahen yang bantu di lampu. Penahen yang bantu tuh lampu sehingga soalnya DP jaringan. Kita tulis di situ Roli Pelealu. Orang kumbapa di sini saya siapa nih Roli Pelealu? Padahal ketua jemaat nama pertama Roli. Perempuan nama Roli. Jadi yang kira laki-laki. Nah itu penatuayan jatuh yang bantu tuh lampu dan instalasi. Boleh juga penatuakan dia begini. Kamu sumbang justo plafon 5 bulan depan sini nak panas no. Terserah. Kita kira kurang teman-teman di pria Kumbapa. Karena dia bilang ketika orang banyak memberi, apalagi membantu untuk pembangunan gereja, berkat Tuhan akan melimpah. Langit akan mencurahkan berkat, tanah akan mengeluarkan tunas-tunas. Amin saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Paka Tuhan pakaleunan somahe kai kehage sang siote sang pate-pate. Iya ya Santi. Doakan satu kali yuk kita. Orang akan santap kasih bersama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah makanan dan minuman yang akan kami santap kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Amin.